Selamat siang anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar mengenai teks pidato, yaitu menuangkan gagasan, pikiran, arahan, atau pesan dalam pidato lingkungan hidup, kondisi sosial, dan keragaman budaya secara lisan atau tulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Pokok pembahasan kita pada hari ini ada 5, yaitu pengertian pidato, tujuan pidato, struktur pidato, kebahasaan dalam pidato, dan langkah-langkah menuangkan gagasan, pikiran, arahan, atau pesan dalam pidato. Yang pertama, pengertian pidato. Menurut Arjad, pidato adalah suatu kegiatan yang dapat dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk menyampaikan serta menanamkan berbagai gagasan, ide atau konsep dari pembicara kepada orang banyak di hadapan umum dan bertujuan supaya pendengar yakin terhadap gagasan yang telah disampaikan oleh pembicara. Menurut Emma Abdurrahman, pidato adalah suatu kegiatan untuk menyampaikan uraian atau pendapat yang dilakukan oleh seseorang secara lisan mengenai suatu hal atau suatu masalah dengan menggunakan kalimat yang harus jelas di hadapan massa atau orang yang banyak pada waktu tertentu. Dari dua pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pidato adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang untuk menyampaikan tujuan dan gagasan yang dimilikinya kepada pendengar dengan menggunakan kalimat yang jelas agar pendengar yakin dengan gagasan yang disampaikan pembicara. Yang kedua, ada tujuan pidato. Yang pertama, memberikan suatu pemahaman atau informasi kepada orang lain atau bersifat informatif. Yang kedua, meyakinkan pendengar atau argumentatif. Yang ketiga, membuat orang lain merasa senang dengan pidato yang bersifat menghibur atau rekreatif. Dan yang terakhir, memberikan pengaruh kepada orang lain agar bersedia mengikuti kemauan dari pembicara atau bersifat persuasif. Selanjutnya ada struktur pidato. Yang pertama ada salam pembuka. Salam pembuka ini terletak di bagian awal dan menjadi pembuka dari suatu pidato. Contohnya di sini ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi atau salam sejahtera bagi kita semua. Yang kedua, ada ucapan penghormatan. Ucapan penghormatan diberikan ketika ada pejabat tinggi yang hadir dalam acara pidato tersebut. Misalnya, ketika pidato dilakukan di acara sekolah, maka beberapa ucapan penghormatan yang diberikan kepada pihak-pihak sekolah. Yang ketiga, ada ucapan syukur. Pada bagian ini berisi tentang rasa syukur karena bisa berkumpul bersama para hadirin. Contohnya, puji syukur senantiasa terucap kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia sehingga kita bisa berkumpul dalam acara ini. Selanjutnya ada isi pidato. Isi pidato ini merupakan bagian yang paling penting dalam pidato. Bagian ini berisi tentang informasi, gagasan, ide, atau hal lain yang ingin disampaikan kepada hadirin yang hadir. Isi pidato sangat berkaitan dengan tema pidato. Dan yang terakhir ada penutup pidato. Penutup ini biasanya berisi kesimpulan dan diikuti oleh salam penutup. Contohnya di sini, smartphone merupakan produk teknologi yang harus ditempatkan pada tempat yang tepat. Jangan sampai kemajuan teknologi berujung pada kemunduran perilaku dan moral. Demikian pidato yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan selamat siang. Selanjutnya ada kebahasaan dalam pidato. Yang pertama, menggunakan kalimat aktif. Lalu teks pidato dibuat menggunakan kosakata yang emotif untuk mengaktifkan perasaan audiens. Yang ketiga, menggunakan kata lugas, terutama untuk memberikan ajakan bagi para pendengar. Yang keempat, teks pidato dibuat dengan memasukkan sinonim yang berfungsi untuk penekanan. Selanjutnya, menggunakan kosakata dalam bidang ilmu.
Menyisipkan beberapa kata benda yang abstrak untuk menyatakan sesuatu agar pendengar bisa mendengar sendiri artinya. Selanjutnya, berusaha untuk memberikan informasi yang informatif dan juga padat untuk menghindari penulisan atau penjelasan yang bertele-tele. Dan yang terakhir, memasukkan beberapa referensi, terutama dalam pidato yang sifatnya ilmiah sebagai data pendukung. Selanjutnya ada langkah-langkah menuangkan gagasan, pikiran, arahan, atau pesan dalam pidato. Langkah yang pertama yaitu mendengarkan pidato dengan sesama. Selanjutnya berusaha menemukan gagasan pokok dalam pidato tersebut. Selanjutnya mendengarkan pidato tidak dengan melakukan aktivitas lain yang dapat mengurangi konsentrasi. Dan yang terakhir membuat catatan tambahan tentang informasi pendukung dalam pidato tersebut. Baik, sekian presentasi dari saya. Maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.